Sudah dimulai. Assalamualaikum, nama saya Najwa Aziza dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang negosiasi, debat, biografi, dan puisi sebagai berikut ya. Kita akan membahas negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat tujuan yang berbeda dan pertentangan menjadi kesepakatan yang dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Ciri-ciri negosiasi yaitu ada dialog antara dua belah pihak. Satu, bisa terjadi secara lisan atau tulisan. Maksudnya tulisan itu adalah kayak chat, surat. Tiga, menemukan hal yang disepakati. Empat, merupakan suatu bentuk komunikasi aktif. 5, dengan cara bertemu secara langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung itu seperti online, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Unsur-unsur teks negosiasi. 1. Partisipasi. 2. Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. 3. Ada pengajuan dan penawaran. 4. Ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Struktur negosiasi ada orientasi, pengajuan dan penawaran, pengajuan dan penawaran. Sekarang kita akan membahas debat. Debat adalah kegiatan adu argumen di antara dua belah pihak. Ciri-ciri debat adalah terdapat dua sudut pandang, yaitu tim oposisi dan afirmatif atau afirmasi. Adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. 3. Adanya saling adu argumentasi yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan. 4. Hasil debat diperoleh melalui penilaian juri atau keputusan juri. 5. Sesi tanya jawab bersifat terbatas atau berjuang untuk menjatuhkan pihak lawan. 6. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Tujuan debat adalah Tujuannya adalah memperoleh kemenangan melalui adu argumentasi. Unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat ada unsur bukan manusia dan unsur manusia. Unsur bukan manusia contohnya mosi atau topik. Mosi merupakan hal atau topik yang dibahas atau dipermasalahkan dalam suatu debat. 2. Definisi. 3. Argumentasi. Argumentasi adalah proses menjelaskan mengapa sudut pandang tim tersebut harus diterima. Sanggahan, yaitu respon terhadap argumen tim lawan. Unsur manusia, ada moderator peserta. Moderator adalah orang yang memimpin berlangsungnya saat debat. Peserta ada tim afirmatif yang menjelaskan dan memberikan definisi atau masalah yang diperdebatkan dengan alasan dan landasan, memberikan definisi yang jelas dan serta bisa diperdebatkan. Tim oposisi yaitu yang menolak argumen. Tim netral adalah tim yang menyampaikan jalan tengah atau solusi saat permasalahan yang disampaikan. Sekretaris yaitu seseorang yang bertugas untuk mencatat jalannya perdebatan.
Biografi adalah tulisan yang berkisah tentang kehidupan seseorang. Biografi berasal dari Yunani, dari kata bios yang berarti hidup dan grafien yang berarti tulis. Ada hal-hal yang mengungkapkan menarik dari tokoh. 1. Membaca dengan sungguh-sungguh buku yang kita baca. 2. Mencari hal-hal positif dan negatif dari tokoh tersebut. 3. Memfokuskan membaca dan pada pengalaman-pengalaman menarik. Dan ada juga hal-hal yang menarik dari tokoh. 1. Mengetahui nama lengkap tokoh. 2. Mencari alamat, tanggal lahir dan umur. 3. Mencari pendidikan. 4. Pengalaman kerja. 5. Prestasi serta pengalaman yang berharga. 6. Menuliskan tanggal wafatnya. 7. Keterangan yang lain. Struktur biografi ada 3, yaitu orientasi, kejadian penting atau yang disebut important event. 3. Reorientasi. Ada kebahasaan biografi, yaitu ada 1. Kata rujukan. 2. Menggunakan kata keterangan aktif, waktu, dan tempat. 3. Penggunaan kata kerja. 4. Penggunaan kata hubung. 5. Pronomina. 4. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Puisi dibentuk unsur fisik puisi, yaitu ada tipografi, diksi, majas, rima, dan irama. Dan unsur batin puisi, yaitu ada tema, amanat, perasaan, nada, dan suasana fisik. Ciri-ciri puisi antara lain: 1. Puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. 2. Unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya. 3. Puisi mengungkapkan perasaan dan pikiran. 4. Bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi, yaitu vokal, 2. Ekspresi, dan intonasi. Dari saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.